Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil dari kelompok 197 ingin memaparkan tema dari KKN 197 yang berletak di Dusun Jogonaran. Ini adalah pemberdayaan masyarakat Dusun Jogonaran melalui pengelolaan lingkungan dan penguatan sektor pendidikan. Nah, Sebelumnya Dusun Jogonaran itu sendiri terletak di Kulon Progo. Ini boleh dilihat. Dan serta Karang Taruna yang masih minim dengan SDM yang tersedianya cukup banyak dan juga cukup mumpuni. Perlu kita ketahui bahwa mayoritas lulusan dari anggota Karang Taruna itu adalah mereka yang perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Lalu juga untuk pengelolaan sampah ini masih cara dibakar, kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup berarti, dan juga peran Karang Taruna yang masih minim, dan hanya ada satu ataupun dua program kerja dari Karang Taruna yang hanya 17-an dan juga pengajian akbar. Nah, kemudian KKN sendiri memang dilandasi hukum sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi sesuai pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, untuk tujuan kegiatannya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah secara lebih efektif. Kami KKN 197 menginisiasi memang dari mulai sistemnya, kemudian perubahan perilaku, dan serta sistem yang berkelanjutan nanti seperti apa ketika kami beranjak, dan juga kemudian dari sektor ekonominya ini kami mendorong digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pemasarannya melalui e-commerce ataupun melalui media sosial via poster ataupun via WhatsApp group yang ada. Lalu di sisi lain, di sisi kesehatan, kami mengoptimalkan layanan kesehatan masyarakat melalui posyandu serta jumantik atau juru pemantau jadi demam berdarah, lalu juga mengaktifkan kembali mengusul beberapa program kerja yang relevan untuk Karang Taruna yang ada di Jogonaran. Nah, untuk Karang Tarunanya sendiri memang di dalam di Dusun Jogonaran adalah dengan metode IR atau Participatory Action Research. Nah, ini kami melibatkan masyarakat dalam menyusun program hingga tahap evaluasi apapun itu, mau dari tematik, program sampah ataupun UMKM dan lain sebagainya. Tentu kita melibatkan baik dari Karang Taruna, PKK, KWT, kelompok tani dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk adanya program ataupun keberlanjutan dari apa yang kita bawa di Dusun Jogonaran ini nanti. Dan teknik fasilitasinya yang pertama adalah sosialisasi, kemudian pelatihan, pendampingan dan implementasi program serta evaluasi. Lalu juga dari tahap kegiatannya kami mengidentifikasi masalah dan apa yang bisa dirancang pada tahap observasi. Lalu juga perancangan dan koordinasi dengan beberapa stakeholder seperti contohnya mengelola sampah. Ini kami berkoordinasi langsung dengan Ibu Bapak Kulon Progo dan juga beberapa stakeholder yang memang sudah programnya sudah berjalannya itu untuk jadi benchmark kita untuk implementasi di Dusun Jogonaran nanti. Lalu juga ada evaluasi dampak program. Nah, bagaimana nanti kita menilai seberapa efektif atau seberapa berdampak program yang telah kita bawa untuk dukung Jogonaran ini. Nah, ini yang pertama hasil dari inisiasi program pengelolaan sampah. Nah, ini adalah foto poster kami pada saat itu. Tahap awal adalah melakukan edukasi ke warga sebagaimana adalah memang step-step untuk titik nol untuk merubah cara perilaku masyarakat dari edukasi terlebih dahulu, lalu nanti di praktiknya. Nah, kami sendiri mengadakan seminar ini di posko di 197 pada hari Minggu 16 Februari bersama di media dari KKN 197, serta kami juga memilih beberapa UMKM yang sekiranya memang harus kami bantu nih untuk dari segi
banner ataupun dari segi desainnya, dan juga infrastruktur yang ada di sana, apa yang bisa kita develop bersama untuk meningkatkan gairah marketing ataupun digital marketing mereka sendiri. Nah, untuk pada sesi kemarin kami melakukan 2 kali kegiatan. Yang pertama ada workshop, dan juga yang kedua ada pembuatan desain-desain seperti logo, banner, dan lain sebagainya. Nah, untuk tantangannya sendiri memang keterbatasan infrastruktur digital, karena digital marketing ini sudah membutuhkan beberapa device dan juga beberapa koneksi internet yang kami kemarin cukup kendala di internet. Lalu juga karena mayoritas di setiap RT-nya itu kami menemukan sekitar 7 jentik ataupun lokasi jentik di 7 rumah. Nah, lokasi jentik ini memang seperti ada di ban-ban bekas seperti ini, dan juga ada di bekas-bekas kolam, karena di sana juga ada banyak sekali kolam-kolam ikan yang sudah tidak terpakai, namun warga-warganya malah dibiarkan begitu saja. Nah, ini ada potensi untuk jentik itu berkembang biak, serta tingkatnya demam berdarah tinggi bisa meningkat di Dusun Jogonalan. Untuk laporan demam berdarah sendiri di Dusun Jogonalan ini sudah tercatat 3 pasien DBD. Dua pasien DBD yang sudah kena, dan itu adalah kami tindak lanjutnya adalah pemberian obat ABT, bubuk ABT yang kami perbarkan di setiap titik yang kami tahu sekiranya ini berpotensi untuk jentik itu berkembang biak. Nah, kemudian bubuk ABT ini ke 30 rumah warga, serta kemudian selanjutnya adalah pendampingan posyandu yang kami laksanakan di setiap tanggal 20 bersama kader kesehatan, kader kesehatan. Ini sekitar 30 peserta per bulannya. Nah, selanjutnya adalah pemberdayaan Karang Taruna dan sosial budaya. Ini meliputi pertama adalah pelatihan digital marketing dan manajemen acara untuk Karang Taruna, serta kolaborasi kegiatan HUT Kelurahan Tirto Rahayu. Dalam pelatihan digital marketing untuk manajemen acara ini dihadiri oleh 20 anggota Karang Taruna dengan melibatkan ataupun isi dari FGD ataupun isi dari workshop kami pada saat itu ialah usulan beberapa program yang memang ini sangat bisa ataupun sangat masif teman-teman Karang Taruna itu bisa menjelaskan. Nah, kemudian di sisi lain dalam kegiatan ini juga kami menyepakati bersama teman-teman Karang Taruna untuk melanjutkan ataupun untuk mengerjakan implementasikan program seperti bimbingan belajar dan juga program usulan bank sampah yang memang perlu kolaborasi dari tangan-tangan anak-anak muda. Malah dada. Lalu memperhatikan ke arah sana. Partisipasi dalam kelurahan. Nah, ini adalah program teknis bantu kami bersama teman-teman dari 192, dari 109, dari 126 untuk menurut serta ramaikan dalam program HUT kelurahan yang dihadiri sekitar 200 peserta, dan juga ada senam yang dihadiri juga 25 dari ibu-ibu PKK. Terapkan pada bank sampah ini, nah ini adalah contoh dari rumah sampah kami buat dari bambu. Bambunya ini berasal dari ada lokasi kuburan dekat posko kami yang memang banyak sekali bambu, dan itu kami gunakan untuk menyusun rangka rumah untuk rumah sampah ini sendiri, yang mana kami hanya membutuhkan sekitar 3 jenis sampah ini ataupun 3 jenis tong, yang mana diklasifikasikan menjadi organik, anorganik, D3, dan juga hanya dicat. Nah, rumah sampah dari bambu dan tongkat ini kami inisiasikan sebagai inovasi dalam pengelolaan limbahnya, dan juga ini juga penting pengelolaan sampah itu harus memisahkan sampah-sampahnya secara dibedakan.
Nah, manfaatnya sendiri untuk menjadikan buang sampah lebih tertata dan mengurangi pembakaran sampah, dan juga tantangannya ini memang perlu perawatan berkala untuk peningkatan fasilitas, apalagi ini kan basisnya adalah dari tong dan juga belum ada atapnya. Ini nantinya kurang dari teknologi tepat guna yang kami terapkan. Lalu juga kendalanya pada saat itu adalah awalnya warga masih enggan memilah sampah karena sudah nyaman, sudah terlanjur nyaman dengan sifat dia yang nyaman. Terus juga tidak semua UMKM memiliki akses internet karena wifi juga sulit. Terus juga kurangnya kadar posyandu yang aktif, dan juga ya itulah banyak juga yang tidak tercatat pada PPT ini. Solusi yang kami terapkan adalah pendampingan intensif dan juga edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi dengan beberapa perangkat desa dan pemangku kepentingan. Nah, yang penting juga untuk keberlanjutan dari program yang kami bawa. Nah, kesimpulannya adalah AKN 197 memberikan dampak positif dalam berbagai bidang, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberdayakan pemuda-pemudanya untuk keberlanjutan program-program yang memang kemaslahatan umatnya itu tinggi. Nah, rencana tindak lanjut ialah yang saat ini masih kami koordinasikan dengan Bapak Ibu, yaitu adalah legalitas pencatat unit jurnal untuk SK formatnya yang akan diajukan di kelurahan dan juga dinas lingkungan hidup, serta pelatihan lanjutan di digital marketing untuk UMKM, lalu juga penguatan koordinasi pemuda dengan beberapa perangkat desanya. Ya, ini quotes of the day. Ya, jika kamu merasa dimanfaatkan, itu tandanya kamu bermanfaat. Oke, ucapan terima kasih tidak lupa untuk KS 197 yang gokil dan mantap, dan juga Ibu Widya ini. Makasih Bu. Terus juga untuk kebenaran yang sudah menjadikan bahan kami untuk mengimplementasikan program. Ibu Bapak Buku bagus, Pak Buku terima kasih, serta Bu Lilis dan Bu Rodia dan juga Bu Simon. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.